ini ada soal tentang matriks. Matriks A memiliki inverse 2 min 1, 2, 1 ya. Jadi ini adalah A inverse. Dan memenuhi A kali 3 kurang C, 4 tambah D sama dengan CD. Untuk suatu bilangan real C dan D. Kita akan menentukan hubungan P dan QI, di mana P ini D kurang C dan QI sama dengan 1. Jadi kita harus tentukan nilai D dan C-nya dari persamaan matriks ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua opsi ya. Opsi pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu matriks A. Setelah ditentukan matriks A, baru dikalikan. Nah, untuk menentukan matriks A menggunakan inverse dari inverse-nya ini. Nah, cara kedua, kita akan menggunakan cara kedua ini ya. Jika misalnya ada persamaan matriks A kali B sama dengan C. Nah, misalnya ditanyakan dalam matriks B, berarti yang pindah adalah A. A pindah ke ruas kanan jadi A inverse. Tapi perhatikan posisinya. Posisi A ini sebelum B, berarti A inverse-nya nanti juga sebelum C. Jadi A inverse kali C. Nah, jika misalnya ditanyakan adalah A-nya, matriks A-nya, berarti yang pindah adalah B. Jadi B inverse. Posisinya setelah A, berarti B inverse-nya nanti setelah C. Jadi C kali B inverse. Ya. Jadi posisinya nanti ini sangat berpengaruh ya. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C, matriks C-nya ya. Karena matriks A, inverse dari matriks A ini sudah diketahui, berarti kita gunakan yang persamaan pertama. Karena ini kita pindahkan ke ruas kanan berubah jadi A inverse. Ya. Jadi B, 3 kurang C, 4 tambah D akan sama dengan A inverse, karena posisi A-nya ini sebelum B ya, jadi nanti dia sebelum C, jadi A inverse kali CD. A inverse-nya ini kita ganti ya dengan 2 min 1, 2, 1 dikali CD ya. Nah, sekarang kita kalikan ini, baris kali kolom ya. Jadi 3 kurang C, 4 tambah D sama dengan 2 kali C, 2C min 1 kali D min D ya. 2 kali C, 2C ditambah 1 kali D tambah D. Ya, oke. Jadi baris kali kolom. Ini ada dua persamaan ya. Kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan. Cuman kita perhatikan, kira-kira apakah persamaan atas atau persamaan bawah yang terlebih dahulu kita selesaikan untuk supaya bisa mendapatkan nilai C atau D. Nah, kita perhatikan yang bawah. Ini bisa langsung hilang D-nya. Otomatis bisa kita dapatkan nilai C. Jadi kita gunakan persamaan bawah dulu ya. 4 tambah D sama dengan 2C tambah D. D-nya habis ya. Jadi sisa 4 sama dengan 2C. 4 bagi 2 dapat 2. Berarti C yang sama dengan 2. Kita gunakan persamaan kedua. 3 kurang C sama dengan 2C kurang D. C-nya itu kita langsung substitusi ya. Dengan 2, jadi 3 kurang 2. Sama dengan 2 kali 2 kurang D. Ya. 3 kurang 2, 1. Sama dengan 4 kurang D. D-nya pindah ke sini, ruas kiri. 1 pindah ke sana jadi kurang 4 kurang 1. Jadi D-nya sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Otomatis P sama dengan Q. Jadi jawabannya tepat adalah Charlie. Soal barisan bilangan. Ada barisan X1, X2, X3 sampai seterusnya memenuhi X4 sama dengan 0, X6 sama dengan minus 2, dan Xn tambah 2 sama dengan 2, Xn tambah 1 kurang Xn untuk setiap bilangan asli N. Nilai X3 kurang X5 adalah berapa ya? Untuk menjelaskan soal seperti ini, perhatikan persamaan umumnya ini ya. Nah, kita pilih sebarang N, tetapi yang bisa memuat informasi ini nanti ya. Misalkan kita pilih N-nya sama dengan 4. Berarti X4 tambah 2 sama dengan 2 kali X4 tambah 1 kurangi X4. Ini X6. X6 ini minus 2 sama dengan 2X5 kurangi X4 0. Jadi min 2 sama dengan 2X5. Ini kita coret. 2 dengan 2 kita coret. Jadi X5 sama dengan minus 1. Nah, kita pilih nilai N yang memungkinkan memuat X3 nanti. Jadi kita pilih N-nya sama dengan 3. Kenapa bukan 2? Karena jika kita gunakan 2, ini nanti X4, ini benar X3, tapi di sini X2, sedangkan nilai X2 belum ada. Jadi kita pilih N-nya 3, supaya nanti ini jadi X4, ini jadi X5. X5 sudah ada nilainya, X4 juga sudah ada nilainya. Jadi X3 tambah 2 sama dengan 2 kali X3 tambah 1 kurangi X3. X5 itu min 1. 2X3, ini 2X4, jadi 2 kali 0. Karena X4 ini 0, kurangi X3. Jadi min 1. Ini pindah jadi positif X3 sama dengan pindah ke ruas kanan jadi positif 1. Otomatis X3 kurang X5 adalah 1 kurang min 1. Dapat Charlie.
Soal tentang fungsi kuadrat ya. Diketahui ada parabola fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 dan g sebuah garis sebarang ya. Apakah g memotong fx? Kita akan selidiki dua pernyataan di soal untuk menjawab pertanyaannya ya. Nah, soal ini paling gampang diselesaikan menggunakan gambar ya. Nah, untuk memudahkan menggambar konstanta ini kita pindahkan ke ruas kiri. Fx itu sama dengan y ya. Jadi y kurang 1 sama dengan x pangkat 2. Untuk menggambar grafik fungsi ini, persamaan fungsi ini, kita gunakan acuan y sama dengan x pangkat 2. Ini gambar grafiknya, dia terbuka ke atas karena dia positif, dan puncaknya di 0,0 karena tidak ada konstanta. Ya, nah, kita lihat persamaan fungsi kuadratnya ini. Dia ada konstanta minus 1, yang dikurang adalah y. Jadi perhatikan, beda ya jika saya tulis misalnya y sama dengan x tambah 1 berpangkat 2. Nah, ini beda dengan ini ya. Berarti ini x-nya ditambah 1. Kalau yang ini x kuadratnya yang ditambah 1. Jadi kita arahkan supaya konstanta ini pindah ke ruas kiri. Karena tambah satunya tidak dalam kuadrat. Ya, beda dengan ini. Oke. Artinya ini fungsinya dia digeser ke atas satu satuan. Kenapa ke atas? Karena kurang. Jika dia tambah, berarti digeser ke bawah satu satuan. Kenapa atas? Karena y. Seandainya model persamaannya seperti ini, berarti dia digeser ke kiri karena tambah. Seandainya dia kurang, berarti geser ke kanan. Ya, jadi cukup perhatikan apakah yang ditambah x atau y. Kalau y berarti atas atau bawah. Kalau x itu kanan atau kiri. Tergantung apakah tambah atau kurang. Tambah itu ke kanan atau ke atas, kurang itu ke kiri atau ke bawah. Tergantung x atau y. Oke. Yang dikurang adalah y-nya. Kurang 1 berarti ke atas. Berarti grafiknya nanti digeser ke atas satu satuan. Otomatis puncaknya nanti di 0,1. Ya. Awalnya di sini geser ke atas satu satuan. Oke. Kita selidiki pernyataan 1. Garis G sejajar sumbu X. Misal garis G-nya seperti ini, benar dia memotong fx. Tapi ini banyak kemungkinan, bisa saja garis G-nya ada di sini. Ketika dia di sini, berarti tidak memotong fx. Bisa saja juga di sini, berarti tidak juga memotong fx. Otomatis karena bisa iya bisa tidak, berarti pernyataan 1 tidak cukup. Kita lihat pernyataan 2. Garis G sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu vertikal ya, sumbu X itu horizontal. Misal garis G-nya di sini ya. Jika dia di sini benar memotong fx. Kita pindahkan ke sini juga memotong, pasti memotong fx. Kita geser ke kanan, pasti dia akan memotong fx karena grafik fx ini juga semakin naik, semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Otomatis G-nya meskipun digeser ke kanan, geser ke kiri, pasti dia akan memotong fx. Jadi pernyataan 2 ini cukup. Otomatis yang jawaban yang tepat adalah bravo. Perhatikan diagram berikut ya. Ada mulai, nanti finishnya di sini ya. Kita akan substitusi nilai x-nya ini 7. Ya, ini nilai x-nya ini 7. Nah, kita mulai dari sini ya. X-nya kan 7. Nah, sekarang kita lihat. X pangkat 2 berarti 7 pangkat 2 itu 49. 49 kecil dari 40. Benar tidak? Tidak ya. Berarti kita ke kanan sini, jangan ke bawah ya. Ke kanan berarti X-nya 7. 7 tambah 4, 11. Otomatis Y sama dengan 11. Z-nya 2 kali 11 dapat 22. Apakah 22 ini habis dibagi 4? Salah ya? Tidak ya? Berarti kita ke kanan, jangan ke bawah. Kita tentukan nilai W. 5 kali Z berarti 5 kali 22 itu 110 dikurangi 6 berarti 104. Dibagi 4. Jadi 104 bagi 4 itu dapat 26. Oke. Sudah dapat nilai Y, Z, dan W-nya ya. Oke, kita lihat pertanyaan di soal 1, 2, 3, 4 ya. Jadi opsinya 1, 2, 3, 4. Kita uji pernyataan 1. Y itu 11 dikurangi 2 kali 7. Berarti 11 kurangi 14 itu minus 3. Bilangan ganjil, benar ya, minus 3 bilangan ganjil. Karena 1 benar, otomatis 3 juga benar. Jika opsi seperti ini, 1, 2, 3, 4 ya. Jika 1 salah, 3 juga pasti salah. Jadi tidak perlu diuji pernyataan 3-nya ini ya. Karena dia akan mengikut ke 1. Kita lihat pernyataan 2. W itu 26
lebih kecil dari 20. Benar tidak? Salah ya. Karena 2 salah dan pernyataan 1, 3 sudah benar, otomatis 4 juga salah. Kecuali 1 dan 3 salah, 2 benar, otomatis 4 benar. Tetapi jika 1 benar, 3 benar, 2 benar, belum tentu 4 benar. Harus diuji ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah Bravo 1 dan 3. Alpha itu 1, 2, 3, Bravo itu 1, 3 yang benar. Charlie itu 2, 4, Delta itu hanya 4, error itu benar semua. Oke. Soal tentang statistika ya. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas P dan Q berdasarkan kunjungan ke perpustakaan sekolah dalam 1 minggu. Jadi ini banyaknya siswa, ini banyaknya kunjungannya. Banyaknya siswa ini adalah frekuensi, banyaknya kunjungannya adalah nilainya ya. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jika pilihannya seperti ini, berarti harus diuji satu per satu kebenaran dari 4 pernyataan ini. Oke. Pernyataan 1 median. Nah, untuk menentukan median harus tentukan dulu jumlah, berapa jumlah siswa dalam kelas P dan kelas Q. Jumlahnya ini 14, ini 10, berarti 30. Yang ini 14, 21 ya, 30 juga ya. Kita uji pernyataan 1. Median kelas P. Karena ini genap berarti harus bagi 2. 30 bagi 2 itu 15, artinya data ke 15 tambah data ke 16. Jadi selalu begini ya, jika dia jumlah datanya genap, dibagi 2, berarti data bagi 30 bagi 2 kan 15, berarti data 15 ditambah data setelahnya. Data 1 setelahnya ini ya, jadi data ke 16. Dibagi 2. Nah, data ke 15 cara menentukannya adalah kita jumlahkan frekuensinya ya, yang ini. 9 tambah 5 itu 14, sedangkan kita mencari data ke 15. Data ke 15 berarti di sini ya. Karena dari 9 ke sini itu sudah berjumlah 17. Berarti sudah lewat ya. Berarti data ke 15 nilainya 2, data ke 16 juga nilainya 2 berada di sini ya. Yaitu 2. 2 tambah 2 bagi 2 yaitu 2. Oke. Median kelas Q. 30 juga artinya sama ya, data ke 15 tambah data ke 16 bagi 2. Sama dengan kita tentukan. Kelas pertama berjumlah 2, kelas kedua baru berjumlah 14 karena 2 tambah 12. Kita mencari 15 dan 16. Kelas ketiga sudah berjumlah 21, berarti sudah lewat. Berarti data ke 15 ada di kelas ketiga. Nilainya itu 2 tambah 2 bagi 2. Sama dengan 2 ya. Oke. Karena dia sama, sedangkan pernyataannya lebih besar, berarti 1 ini salah. Kita lihat pernyataan 2. Modusnya dari data gabungan. Modus PQ, karena data gabungan berarti frekuensinya dijumlah. Kita jumlah, modus itu dilihat frekuensi yang paling tinggi. Gabungan berarti jumlah frekuensinya yang mana yang paling tinggi nanti. Ini 11, ini 17, ini 10, ini 16. Berarti yang paling tinggi adalah ini 17 ya. Yaitu 1. Sama dengan 3 katanya di pernyataan. Berarti 2 ini salah. Seharusnya sama dengan 1 ya. Oke. Pernyataan 3. Banyaknya kunjungan siswa kelas P lebih kecil daripada kelas Q. Jadi P ini untuk menentukan banyak kunjungannya kita kali frekuensi dengan ini. Kelas P berarti 9 kali 0, tambah 5 kali 1, tambah 3 kali 2, tambah 7 kali 3, tambah 6 kali 4. Ini 0, ini 5, ini 6, ini 21, ini 24. Kita jumlah dapat ini 30, 56. Untuk Q-nya sama ya. 2 kali 0, tambah 12 kali 1, tambah 7 kali 2, tambah 9 kali 3, tambah 0 kali 4. Ini 0, ini 12, 14, 27, 0. Ya. Kita jumlah dapat ini 10, 20, 40, 53 ya. Oke. P lebih kecil dari Q berdasarkan pernyataan di soal. Salah ya, seharusnya lebih besar, berarti 3 juga salah. Kita lihat pernyataan 4. Jangkauan banyaknya kunjungan kelas P sama dengan kelas bukan B ya, ini Q ya. Oke. Jadi kita lihat jangkauan. Jangkauan itu untuk kelas P. Ingat, jangkauan itu data terbesar kurangi data terkecil. Nah, datanya ini yang ini ya. Ini frekuensinya. Datanya adalah yang banyak kunjungan. Untuk kelas P, data terbesarnya adalah 4. Data terkecilnya adalah 0. Nah, ini jangkauannya 4. Untuk kelas Q, data terbesarnya adalah 3. Kenapa bukan 4? Karena frekuensinya 0. Kalau frekuensinya 0 berarti sama halnya dia tidak ada data ini pada kelas Q.
Ya, jadi data terbesarnya adalah 3 dikurangi data terkecil 0. Sama dengan 3. Seharusnya P lebih besar dari Q jangkauannya. Tetapi di soal dia bilang sama dengan, berarti 4 juga salah. Otomatis jawaban yang benar adalah alfa. Tidak ada pernyataan yang benar. Soal bilangan bulat, jadi ada lambang ini ya. Ini dibaca siling dari A, menyatakan bahwa bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Nah, ini siling dari A, sebutan lainnya adalah pembulatan ke atas. Jadi ingat ya, jika dia sikunya di atas, berarti pembulatan ke atas. Kita akan menentukan hubungan P dan Q, di mana P ini Z, Q ini nilainya 1/2. Otomatis terlebih dahulu menentukan nilai Z dari persamaan siling X tambah siling min X sama dengan 1. Artinya Z ini adalah nilai dari X-nya ya, yang memenuhi persamaan ini. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini, saya akan memberikan contoh tentang siling ini ya. Misalkan ada X sama dengan 3,4. Ini desimal ya, bukan bilangan bulat. Nah, floor dari X, jadi kalau dia sikunya bawah, dibaca floor dari X atau pembulatan ke bawah. Bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,4 adalah 3. Jadi ketika kita gambarkan, atau kita buatkan garis bilangannya, atau kita urutkan, 3,4 itu antara 3 dengan 4. 3,4 letaknya sini ya. Antara 3 dengan 4. Berarti bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,4 adalah 3. Itu adalah floor dari X. Nah, siling dari X adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 3,4. Yang lebih besar dari 3,4 adalah 4. Oke, contoh lain misalkan X sama dengan minus 2,3. Minus 2,3 itu antara minus 3 dengan minus 2. Floor dari X artinya bilangan bulat yang lebih kecil dari minus 2,3. Minus 2,3 dia antaranya sini ya, minus 3 dengan minus 2. Berarti yang lebih kecil adalah minus 3. Siling dari X artinya bilangan bulat yang lebih besar dari minus 2,3, yaitu minus 2. Contoh lain, misalkan X sama dengan 6. Karena ini sudah bilangan bulat, berarti floor dari X akan sama dengan 6 dan siling dari X juga sama dengan 6. Oke. Contoh lain misalkan X sama dengan minus 6. Berarti floor dari X akan sama dengan minus 6, karena ini sudah bilangan bulat. Berarti siling dari X juga sama dengan minus 6. Oke. Kita kembali ke soalnya. Perhatikan persamaannya, ini kan sama dengan 1. Nah, berarti X-nya ini bukan bilangan bulat. Karena ketika dijumlahkan sama dengan 1. Jika dia bilangan bulat, pasti dia akan sama dengan 0. Misalkan X-nya 2. Berarti siling 2 ditambah siling minus 2 akan sama dengan bilangan bulat lebih besar dari 2 ya, 2. Bilangan bulat lebih besar dari minus 2 ya, minus 2. Ketika kita jumlahkan pasti sama dengan 0. Sedangkan di sini sama dengan 1, berarti X-nya ini bukan bilangan bulat. Nah, kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Sebenarnya banyak nilai X-nya, tapi kita tentukan 3 saja. Yang jadi patokan adalah 1/2, yaitu 0,5. Jadi kita pilih nilai X yang lebih kecil dari 0,5, yang sama dengan 0,5, dan yang lebih besar dari 0,5. Sebarang ya. Yang lebih kecil misal kita pilih Z-nya sama dengan 0,3. Jadi Z ini nilai dari X ya. Z sama dengan 0,3. Artinya lebih kecil dari 0,5. Kita substitusi ke persamaan. Berarti siling dari 0,3 tambah siling dari min 0,3. Apakah benar sama dengan 1? Bilangan bulat lebih besar dari 0,3. Yaitu 1. Bilangan bulat yang lebih besar dari minus 0,3. Ya 0 sama dengan 1. 1 tambah 0, 1 sama dengan 1. Benar ya. Oke. Jadi ini memenuhi persamaan. Yang kedua, misalkan kita ambil yang sama ya. Z-nya sama dengan 0,5. Berarti siling 0,5 tambah siling min 0,5 sama dengan 1. Bilangan bulat lebih besar dari 0,5, 1. Bilangan bulat lebih besar dari min 0,5, 0 sama dengan 1. 1 tambah 0, 1 sama dengan 1 benar ya. 0,5 juga memenuhi persamaan. Kita lihat, kita ambil nilai Z yang lebih besar dari 0,5. Karena yang jadi pembanding ini 1/2 ya. Misal 0,7, bisa 0,8, bisa 0,9. Tapi saya ambil 0,7 saja ya. Berarti siling dari 0,7 tambah siling dari minus 0,7 sama dengan 1. Siling dari 0,71, bilangan bulat lebih besar dari min 0,7, ya 0 sama dengan 1. 1 tambah 1, 0, 0, 1 tambah 0, 1 sama dengan 1 benar. Karena ada banyak nilai Z yang memenuhi persamaan,
berarti kita tidak bisa menentukan hubungan P dengan Q. Karena nilai Z ada banyak kemungkinannya. Jadi yang benar adalah delta. Soal tentang bangun datar segitiga ya. Titik ABC berturut-turut terletak pada sisi EF. EF ini ada titik A, CE ada B, CF ada D, seharusnya D ini. Dari segitiga sama sisi ECF. Sehingga ABCD merupakan jajar genjang dengan AB5, AF4. Nah, pertanyaannya besar sudut EAD. EAD. Jadi yang tanyakan yang ini ya. Oke. Karena ECF adalah segitiga sama sisi, berarti besar tiap sudutnya ini, besar sudutnya ini pasti 60 derajat ya. Sini juga 60, sini juga 60. Nah, kita perhatikan jajar genjang ABCD ya. Sifat sudut yang saling berhadapan pada jajar genjang itu besarnya sama, berarti sini 60. Nah, yang berdekatan berjumlah 180. Nah, 60 tambah berapa dapat 180, berarti sini 120. Sifatnya yang berdekatan begini jumlahnya 180. Ini yang berhadapan sama, berarti sini 120. Oke. Yang ditanyakan EAD berarti 60 ditambah harus cari ini. EAB belum tentu atau ABE belum tentu segitiga sama sisi. Kita selidiki dulu ya. Ini garis lurus, besar sudut yang saling berpelurus itu 180. Artinya 120 ditambah ini sama dengan 180. Berarti sini 60 ya. Karena 120 tambah 60 dapat 180. Karena dia berada di garis lurus. Oke. Karena sini 60, sini 60, otomatis sini juga 60. Artinya ABE ini segitiga sama sisi. Berarti sudut EAD sama dengan 60 tambah 60 dapat 120. Nah, misal pertanyaannya seperti ini. Tinggi segitiga ECF. Dengan soal yang sama ya. Ditanyakan ECF. Artinya tinggi segitiga sama sisi. Tinggi segitiga sama sisi rumusnya itu 1/2 sisi akar 3. Ini rumus langsungnya untuk segitiga sama sisi. Ya. Sisinya belum ada. Kita cari sisinya ya. Katanya AB ini 5 dan AF 4. Jadi AF 4, AB 5. ABE itu segitiga sama sisi. Karena AB-nya 5 berarti AE-nya juga 5. Otomatis sisi segitiga ECF adalah 9. Jadi 1/2 9 akar 3. Dapat 9/2 akar 3. Cari. Oke. Misal pertanyaannya seperti ini dengan soal yang sama. Ditanyakan luas segitiga ECF. ECF segitiga sama sisi artinya luas segitiga sama sisi. Rumus langsungnya adalah 1/4 sisi kuadrat akar 3. Sisinya tadi yang didapat adalah 9. Berarti 1/4 9 pangkat 2 akar 3 dapat 81/4 akar 3. Bravo. Bilangan 2 angka boleh berulang yang lebih besar dari 9 dibentuk dari angka 01357. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi ini? Jadi kita akan uji satu persatu dari 4 pernyataan ini. Oke. Kita lihat pernyataan 1. Tidak ada satupun bilangan yang dapat dibentuk merupakan bilangan genap. Nah, bilangan genap itu bilangan genap dan ganjil yang membedakan adalah dari satuannya. Nah, kita lihat dapat dibentuk bilangan genap dengan angka satuan 0 karena tersedia angka 0. Bisa dibentuk 10, 30, 50, 70. Berarti satu ini salah ya. Karena pernyataan satu ini tidak ada satupun bilangan yang dapat dibentuk merupakan bilangan genap. Sedangkan ada yang bisa dibentuk yaitu 10, 30, 50, 70. Oke. Kita lihat pernyataan 2. Bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Karena boleh berulang berarti bilangan terbesar ini untuk pernyataan 2 ya. Bilangan terbesar yang mungkin dibentuk adalah 77. 77 itu adalah bilangan ganjil. Otomatis 2 ini salah. Kita lihat pernyataan 3. 5 kali bilangan terkecil jadi 5 kali bilangan terkecil. Bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah 10 ya. Ini yang paling kecil. Berarti 5 kali 10 dapat 50. Sedangkan bilangan terbesar adalah 77. Nah, 50 itu lebih kecil dari 77. Sedangkan di soal 5 kali bilangan terkecil lebih kecil ya. Oke. Berarti benar pernyataan 3 ini. 50 lebih kecil dari 77. Kita lihat pernyataan 4. Faktor
persekutuan terbesar. Jadi FPB dari bilangan terbesar dan terkecil. Jadi FPB dari 10 dan 77. Angka yang bisa membagi 10 sekaligus bisa membagi 77 hanya angka 1. Berarti jawab pernyataan 4 ini benar. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie.